tukang jualan akhirnya adalah Soeharto. Nah, jadi itu yang terjadi sebetulnya dalam perkembangan pertarungan dengan antara si Benny sama Habibie. Makanya kemarin gua ketemu Pak Prabowo, gua bilang juga, Pak, hati-hati nih Pak. Kamu kalau kalap mestinya nih jangan terlalu dorong cepat-cepat apa segala macam teknokrat itu. Kita kelebihannya ada lagi orang-orang politik seperti saya bisa tambah perkibulannya. Nggak tahu nih juga ngomong Jawa. Jadi kalau besinya lu lindungi aja, jangan banyak omong-omong sama mereka kan gitu. Itu tadi ini ya promosi Pak. Promosi Pak. Jadi kita pengen di usia kita keempat ini kita tidak hanya tampil menjadi homeless media yang ada di YouTube, ataupun kita juga sudah sebenarnya berkolaborasi dengan media-media arus utama lain. Kita pernah sama Detikcom, kita pernah sama CNN Indonesia. Sekarang kita juga pengen punya sebuah rumah baru Pak. Siapa tahu rumahnya bisa dikunjungi lebih banyak orang dan memberikan manfaat lebih banyak orang lagi buat Indonesia Pak. Nah itu Pak harapan kami. Ya, Oke Pak, pertanyaan pertama Pak Yusuf. langsung aja nih Pak. Ini gimana sih ceritanya Pak sejarah think tank di Indonesia Pak? Ini sekarang orang banyak menggunakan kata think tank. Wah ini think tanknya Prabowo, ini think tanknya Anies gitu kan. Nah ini gunanya apa sih think tank itu dalam politik kita selama ini Pak? Bapak sebagai tetua yang menjadi seorang founder dari lembaga think tank tertua di Indonesia sampai hari ini gitu. Nah gimana sih Pak ceritanya Pak? Silakan Pak. Sebetulnya kalau kita kaji sejarahnya CSIS sendiri ya, kita mulai berpikir setelah pemilu pertama setelah selesai tahun 1971 tuh. Ya kita pertama mengadakan pemilu dan setelah selesai kita nggak ada kerjaan, ini apalagi yang mau dikerjakan. Jadi kemudian terpikirkan kita kalau begitu kita lebih baik memikirkan membantu pemerintah waktu itu Soeharto ini untuk bisa memikirkan jangka panjang. Ya, yang biasanya dulu waktu zaman Bung Karno kan biasanya itu yang jangka panjang itu kan semuanya itu presiden tuh. Kemudian selalu diserahkan ke MPR atau MPRS untuk diperdalam, dan itu yang nanti menjadi pedoman dan untuk pemerintah tiap 5 tahun. Begitu dulu. Nah, sekarang kita pikirkan apa yang mau dilakukan secara konkret. Jadi makanya kami melihat kepada bagaimana di dunia ini tugas-tugas sebetulnya dari swasta, dari bukan pemerintah jadinya, itu memberikan masukan kepada pemerintah dan masyarakat umumnya. Supaya dengan demikian diperkaya pemikiran-pemikiran yang akan tumbuh, yang perlu ditumbuhkan, yang perlu diolah dan perlu dikembangkan. Dan itulah mulainya yang pemikiran-pemikiran namanya think tank, dalam arti pemikiran-pemikiran yang lebih bersifat strategis, lebih bersifat jangka panjang, lebih bersifat mendalam daripada yang sehari-hari kita baca di media-media biasa waktu itu. Nah, itu mulainya. Jadi karena itu kita lantas pikir untuk ini kita ini tidak siap di Jakarta, karena ini kan pemikiran yang lebih mendalam, dan untuk itu kita memerlukan beberapa ahli-ahli baru, dan itu yang kita harapkan kemudian dari mahasiswa kita dari Eropa. Mereka sudah belajar di sana, sudah mendapat PhD dan lain-lain, dan karena itu kita berguru ke sana bagaimana kalau kalian itu ikut ke sini, dan kita undang untuk bisa lantas bersama-sama berkiprah memikirkan masalah-masalah yang kita namakan strategis, jangka panjang, pemikiran yang lebih mendalam, supaya lantas arahnya kita ini lebih baik.
Itu Nah, maksudnya. dulu kan ada mitos kayak gini Pak, kalau mau jadi Menlu Indonesia harus tidur dulu di CSIS katanya kayak gitu. Itu kan enggak betul tuh. Ya, sebetulnya tuh kita itu hubungan dengan Pak Harto tuh love and hate. Nah, gimana ceritanya Pak? Nah, ceritanya kalau sama Pak Harto kita itu tentu tahu dia yang kuasa, Bang. Jadi bagaimanapun juga lu nggak bisa ngelakkan kalau mau mempengaruhi pemerintah harus melalui dia. Jadi dengan demikian kita selalu makanya dekat dengan dia melalui Ali Murtopo dan Sujono Mardani, kemudian Benny Murdani. Karena kalau tidak ada tokoh-tokoh antara, kita kan tidak bisa ngomong sama Pak Harto tuh. Sulit, ya tak? Jadi karena itu makanya kita coba melalui tokoh-tokoh ada sekitarnya di pemerintahan untuk mendukung cara-cara pemikiran kita ini. Ini mulainya. Nah, maka itu sebetulnya kita juga sangat sekali menunjang ide bahwa hendaknya jangan satu. Sebanyak mungkin ada think tank, sebaik mungkin untuk civil society. Sebaik mungkin pun partisipasi masyarakat itu tidak terbatas hanya melalui media yang biasa. Tapi pemikiran lebih mendalam daripada media-media sehari-hari ini. Itu pemikirannya. Nah, dan itu mulainya. Nah, maka itu kita sangat sedih sebetulnya bahwa setelah kita banyak yang diusahakan juga think tank dari Lemhanas, think tank dari Departemen Hankap, think tank daripada Pak Habibie, think tank daripada kemudian SBY dan sebagainya. Tapi tidak pernah berkembang secara wajar. Sayang, karena kita perlukan partner tuh. Dan sparring partner terutama untuk mengasah pemikiran kita itu benar enggak, atau apakah kita ada kesalahan, ada kekurangan, dan itu harus ditambah hendaknya oleh think tank yang kita harapkan bertumbuh. Tapi ya memang rupanya enggak cocok dengan alam kita. Itu di Eropa pun think tank itu tidak terlalu berkembang ya sebetulnya dibandingkan Amerika. Amerika itu jauh lebih berkembang karena memang dalam sistem pengambil putusan di sana terbuka tuh. Kalau di Eropa kan lebih terikat oleh partai-partai, terikat oleh cara-cara yang lebih tradisional, termasuk media. Tetapi tidak terbuka seperti di Amerika, seenaknya saja semua. Bisa bikin sendiri, bisa mengadakan perkembangan sendiri dan sebagainya. Dan mempunyai think tank yang sudah 150 tahun seperti Brookings dan sebagainya itu. Dan itu memberikan betul-betul secara sistematis pemikiran-pemikiran kepada semua orang yang berminat kepada think tank itu. Kata Bapak kemarin tipu-tipu aja banyak di luar. Nah, itu kan kalau kepada you tentu aja. Pak, tapi kenapa, apa yang mendasari Pak Harto begitu punya kebutuhan akan think tank dan seberapa waktu itu influence dari CSIS sebagai think tank yang think tank plat merah, think tank yang dipercaya oleh Soeharto untuk bisa menginfluence. Relasinya dengan para teknokrat Berkeley seperti apa Pak? Nah, itu penting itu baik timbulkan ini supaya lantas kita ketahui kenapa lantas kita mengundang Profesor Sumitro ke sini. Namanya Sumitro Jayo Hadikusumo. Karena waktu itu adalah untuk menghadapi dan untuk bersanding dengan teknokrat ini. Karena itu saya datang untuk mengusahakan dan Pak Ali mengusahakan supaya Sumitro diundang ke sini untuk dinilai oleh Pak Harto kalau ini bisa dipakai untuk imbangan terhadap teknokrat ini. Kalau udah kita hanya tergantung pada teknokrat, kita ditipunya tidak tahu kita. Makanya kita undang Sumitro. Sebab waktu itu kita baru 71 baru mulai. Ya enggak? Yang paling tinggi pangkatnya adalah ini Panglekim. Tapi Panglekim kan tukang jual barang. Bukan soal dia bukan pemikir toh. Jadi kita enggak ada tandingan waktu itu. Kemudian makanya Ali yang menggalang terus dan mengatakan coba Sumitro gimana? Oh, that is okay. Karena dia memang seorang tokoh yang berdasarkan Eropa, beda dengan Amerika, tetapi pendalamannya tidak kalah daripada
teknokrat yang anak buah dia sendiri itu. Sebetulnya kan ini murid-muridnya nih, Wijoyo CS nih. Tapi kemudian mereka tidak setuju karena dia main politik, Pak Mitro. Jadi pecah kongsi ini kan sebetulnya. Jadi maka itu sekali lagi kembali bahwa sebenarnya pemikir-pemikir kita ini belum biasa memang terus terang, karena itu makanya terbatas think tank idea ini karena tidak biasa untuk memikirkan secara sistematis mendalam. Kita ini terlalu cepat berubah tuh. Dan itu cuma terbatas impactnya itu kalau mau betul adalah secara sistematis dan jangka panjang. Nah itu yang kita alami. Jadi pada waktu pertama. Nah, kenapa perlu Pak think tank Pak Ali Murtopo, Pak Sujono Wardani dan bapak-bapak sekalian itu perlu mengimbangi para teknokrat yang waktu itu sudah membersamai Pak Harto sejak seskowat ini Pak. Emang udah banyak tipu-tipunya mereka tuh. Loh, kita kan kenapa perlu diimbangi Pak Wijoyo CS? Kemudian itu termasuk ini Pak Harto itu memang begitu sifatnya. Dia tidak mau percaya kepada satu grup aja. Dari kalau dikira bahwa kita itu yang monopoli, nonsense. Kita monopoli karena kita lebih keras kerja daripada mereka yang lain. Ya terus terang aja, atau kalau enggak semua. Ya enggak, benar ini asal usulnya begitu sebetulnya. Not that they are bad or not good, but they don't work hard enough. As we are not doing, as you know, sampai sekarang toh. Sampai kerja keras kita juga masih berkurang. Harapan kita di bawah Prabowo ini lebih keras lah. Sabar dulu Pak, sesi Prabowo bentar lagi Pak. Ini kita masa lalu dulu, kita bicara masa lalu dulu. Ini menggali dulu ya. Menggali dulu. Apa yang terjadi. Jadi begini, ceritanya begitu sebetulnya kita. Kasih dulu dekat mic Pak, mic. Oh sorry. Nah itu rupanya keinjak loh. Kenapa susah karena keinjak ini kan? Iya betul. Iya. Jadi sebetulnya itu maksud pertamanya daripada think tank yang kita coba sebenarnya gitu loh. Kenapa nggak melebur atau membersamai para teknokrat aja Pak? Kenapa harus menjadi kompetitor dan penyeimbang? Begini, terus terang aja. Apakah ini juga menjadi wujud game of power di sekeliling Pak Harto waktu itu Pak? Bukan game of power, just as simple as bahwa kita tidak punya ekonomi yang setanding dengan mereka. Kalau mau terus terang. Ya kan? Jadi mesti kita cari orang lain. Maka itu Profesor Mitro antara lain. Ya, kemudian dari dalam sendiri tumbuhlah yang bisa tandingin mereka itu kan Adi Susastro, Disman Simanjunta, ya toh. Lantas Mary Pangestu. Itu ahli-ahli kita yang bisa menandingi teknokrat itu. Kita kelebihannya ada lagi orang-orang politik seperti saya bisa tambah perkibulannya. Oh gitu. Jadi perlu diimbangi Pak ya dengan orang-orang dulu. Pak Yusuf tadi cerita Pak Mitro. Boleh cerita nggak Pak dulu gimana akhirnya Pak Ali Murtopo itu bisa membawa kembali pulang Pak Sumitro? Begini. Dan apakah waktu itu udah kenal sama Pak Prabowo dong waktu itu Pak Yusuf? Saya pada zaman Prabowo anaknya, saya kenal bapaknya. Jangan salah loh. Iya kan. Kan kalau kopi itu satu renceng gitu loh Pak. Nah tapi memang saya lebih dekat dengan bapaknya karena dia itu dekan Fakultas Ekonomi, saya sekretaris Fakultas Hukum. Jadi karena itu kita dalam banyak pertemuan universitas, saya juga ikut serta bersama Pak Mitro. Jadi ngomong-ngomong kenal dan sama-sama ada hobi. Hobinya main tenis. Jadi kadang-kadang kita main tenis bersama. Dulu waktu sebelum dia sedang sesudah dia kembali juga masih begitu. Jadi terpikirkan Sumitro dan karena kita harapkan ya ini kan ada pemikiran berbeda dalam arti ini kontinental Eropa Sumitro ini. Ya toh? Kalau yang berkelim mafia ini kan ekonomi Amerika. Nah, jadi ini kan harus dibandingkan juga mana yang lebih menguntungkan untuk kita, jangan tergantung satu saja kan waktu itu begitu. Cuma harus kita akui mereka sudah mempunyai satu kemajuan dengan Pak Harto karena mengajar di Sesquad dan Pak Harto pernah mengikuti
bukan SSKAD ini C, program C namanya tuh waktu itu, yang spesial untuk senior. Nah, jadi Pak Harto masuk di kerombongan itu. Dia waktu itu terjadi persoalan-persoalan di Jawa Tengah waktu dia Panglima, toh. Antara lain apa namanya, ya selundup lah sebagai gubernur militer waktu itu bersama sama si Bob Hasan apa segala itu. Begitu ceritanya. Jadi mereka itu makanya si Nasution pecat mereka atas tuduhan daripada kepala stafnya Soeharto sendiri. Namanya Rekso Sumudro. Pranoto Rekso Sumudro. Pranoto Rekso itu kepala staf Soeharto yang mengadu kepada Nasution, wah ini maling nih ternyata Panglima gua ini tukang selundup. Yang mengadu kepala staf Kepada Nasution. Oh. Makanya marah. Makanya waktu 1 Oktober dia angkat Rekso Samudro oleh Soekarno, sudah kartu mati. Direm langsung oleh Soeharto. Sebab Soeharto menjadi Pangkokatim tanggal 1 Oktober. Yang pangat waktu itu pangat lah. Itu adalah si Rekso Samudro ini dibunuh oleh Soeharto. Artinya tidak dikasih apa-apa, sek gitu loh. Dulu zaman Bung Karno sendiri kan ini nanti kita bolak-balik ya Pak. Betul. Zaman Bung Karno sendiri ada nggak Pak think tank atau? Enggak ada, semuanya tuh sudah think tank PKI. Mana ada yang lain? Kita ini kan enggak diperhitungkan, makanya kita mati-matian pertama menandingi pertama kita kerjanya tahun 63 itu. Waktu kita mulai memikirkan masalah ini itu kita itu memikirkan bagaimana menandingi pemikiran PKI. Dia Soekarno berceramah hari ini pro PKI, besok kita garap bagaimana dia pro kita. Kan begitu, anti PKI. Dia tidak tahu sendiri kita adu domba semua, kan gitu. Benar kita lakukan. Nah, jadi itulah berdasar pengalaman itu kita beranggapan harus kita bisa pikirkan inilah untuk mensumbangkan kepada Soeharto. Nah, kemudian Soeharto melihat, wah ini baik juga nih ide. Jadi dia mau usulkan kepada Ali Murtopo, suruh aja mereka masuk di tim presiden, bikin tim presiden pemikir. Aduh, kita bilang Pak, terima kasih sekali Pak atas kehormatannya Pak. Tapi kami rasa kami itu lebih berguna kalau di luar daripada di dalam. Kenapa Pak? Lebih dipercaya. Kalau gua tuh hanya dukung lu aja gede-gede toh. Nggak bisa ada guna gitu loh. Gitu. Lain-lain kepandaian tidak bertambah karena tukang jilat semua tuh akhirnya. Gitu. Jadi kita bilang lebih baik keluar. Jadi orang lebih percaya dengan demikian. Itu yang kita usulkan Soeharto. Makanya terima kasih kita ambil putusan itu. Sebab 20 tahun setelah itu kita didepak keluar. Kan gitu. Karena banyak hal-hal yang dia tidak setuju. Yang kita 2 poin waktu itu saya memberikan kepada Pak Harto. 1, Pak, ini ya generasi baru yang sekarang waktu itu tahun 73 habis pemilu itu habis pemilu 87. Sebelumnya. Oh, Sebelumnya itu sudah kelihatan kita bilang generasi baru ini berbeda dengan pada generasi kita. Kita itu masih mempunyai ideologi yang ketat, yang keras karena menghadapi PKI. Mereka ini sudah tidak ada ideologi. Dia mau enak-enak aja. Iya tak? Dia mau kita dulu kalau mulai bekerja pikirannya bagaimana punya rumah supaya bisa kawin. Kan begitu. Mereka mana? Mereka kawinnya tidak pakai tanda catatan. Jadi dia main endohoy aja keluar. Kan begitu. Nah, jadi maka itu mereka tidak ada tanggung jawab itu juga. Dia tidak pikirkan untuk rumah apa itu rumah. Gua yang perlu gua bisa pergi holiday kemana-mana. Ya atau main ski segala itu. Gitu. Jadi maka itu kita mengatakan hati-hati Pak. Karena ini orang ini berbeda-beda, jadi Bapak juga bertanggung jawab untuk menyusun satu pimpinan nanti yang bisa mengatur mereka.
Kalau enggak bahaya nanti. Nah, itu satu. Yang kedua, ini salah juga saya. Saya bilang adalah, Pak, yang kedua ini Bapak ini jangan mikirin yang kecil-kecil dah. Proyek ini, proyek itu dibagikan kepada ini harus ditutut, ini harus si Bambang, ya enggak, ini harus si Tommy segala hantu, ya enggak. Yang kita bilang, ngapain lu itu yang lu kerjain? Lu mesti mikirin masa depan Republik ini negara besar. Nggak bisa main-main begitu. Nah, tapi kan dia tidak mau dengar. Itu yang dia mau persis. Kan itu yang dia mau supaya dia bagi-bagi kepada anaknya, kepada siapa yang mesti dikasih proyek itu. Kan begitu. Akhirnya yang pelaksana besarnya hanya Antoni Salim. Semua perubahan anak punya itu semuanya dijalankan dan dilakukan oleh Antoni Salim. Lim Sulyong. Ya bapaknya tuh. Antoni Salim ini kayak anaknya. Ini si kancil ini pintar. Begitu. Nah, ini yang melaksanakan sehingga jadi makanya kacau balau jadi. Itu memo terakhir CSIS kepada Pak Harto. Sudah itu dikeluarkan kita. Itu bulan September tahun 87. 87. Ya. Nah, 80 enggak, sebelumnya 87 ya. Iya. Ini gimana rasanya Pak dari 2 cm jadi 20 kilo itu jarak itu Pak? Iya. Kita. Iya. Oh iya, artinya dia marah dan dia umumkan kepada kabinetnya yang pertama tahun 83 itu. Adalah pertama dia perintahkan saya tidak mau lagi hubungan dengan CSIS dan saya harapkan bapak-bapak juga jangan mau berhubungan dengan CSIS. Jadi kita in one shot daripada Soeharto itu kita out langsung. Apakah pada momentum gara-gara Pak Yusuf bikin memo yang cukup keras itu atau memang kepercayaan Soeharto kepada CSIS itu secara gradual menurun gitu Pak? Dua-dua. Alasannya kita ada dan tentu itu ada alasannya kita kok lantas mulai berani ngomong-ngomong yang enak didengar. Itu ada faktor itu. Tapi faktor lain tentu juga dia juga merasa ini Katolik ini tidak ada bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya ya kan. Oh gitu. Jadi ini kepalanya adalah si Benny kan gitu. Jadi maka itu dia 83 ya masih ingat tuh EPR tuh. Kan ribut karena anak buah si Benny bodohnya dia kira dia bisa tandingin Soeharto kan. Aduh. Gimana cerita Pak? Pak Benny mau menandingi Soeharto? Dia begini Coba cerita gimana tuh Pak? Di Angkatan Daratnya anak buahnya sekitarnya ini kan the best tuh kan dia pilih oleh Benny. Memang dia pintar-pintar semua tuh. Misalnya? Ya, Luhur aja nggak kepake waktu itu. Oh lu nggak pakai Pak? Nggak terlalu pakai. Sintong. Sintong. Prabowo? Prabowo enggak, itu lain lagi dong. Prabowo sudah anak menantu. Oh, The iya. Prince of Wales, bagaimana lu mau lawan? The Prince of Wales. Iya dah. Jadi maka itu enggak bisa lawan tuh dia. Tapi Benny menganggap, wah ini silakan nih. Dia dengar, karena dia kan RPK juga. Jadi anak buah dia ini kan waktu itu Prabowo ke komandan RPK. Sudah dia dengar cerita di tim-tim itu. Itu wah ini mereka itu nanti anak-anak buah ini bisa berontak terhadap Prabowo karena dia kan tukang pukul. Oke, itu cuma tambahan. Tapi yang penting itu adalah itu deh. Tapi yang pentingnya itu adalah bahwa waktu itu Benny mau menyaingi Soeharto Pak? Benny bilang ini silakan ini. Kalau anak-anak ini nanti anak-anak PRPK nih memang RPK itu Kopassus maksudnya Kopassus kan Pak? ya. Itu nanti melakukan sesuatu terhadap dia, terhadap komandan mereka karena dipukul-pukulin. Mereka akan merasa terhina, dipukul-pukulin. Dan antara mereka sudah ngomong-ngomong ini sekali lagi gue tembak ya. Begitu sudah. Jadi Benny bilang gila loh. The Prince of Wales mati di tangan gua, di bawah gua. Kan cilaka gua. Begitu tuh. It's simple as that. Jadi karena itu dia bilang, "Sudahlah. Bawa lu gua panggil lu jadi gua angkat lu menjadi komandan Brigade 1 di Kostrad." Brigade 1 di Kostrad. Ya dua tuh. Mereka punya 2 brigade. Tunggu dulu Pak. Kenapa Bowo ini mau dikeroyok sama orang ini apa soalnya Pak? Kenapa Pak Benny dan grup Pak Benny dan anak-anak buahnya vis-a-vis bertarung dengan Prabowo ini gimana ceritanya? Mau tembak ini. Nah, itu karena ya biasalah. Kalau kan yang satu pemimpinnya Pangap, yang satu pemimpinnya presiden.
Yang Pangap ini kira dia bisa tandingi presiden. Kalau gua kasih nasihat sama dia, lu gila. Ini Jawa ini satu dia yang lu lawan. Gitu. Seperti juga sekarang yang ketahuan juga yang Jawa baru ini juga nggak bisa lu lawan, tak? Begitu ceritanya. Dikira anak buah bos Ben ini kira gampang saja ini ada semuanya nih semua tergantung ABRI. Kalau tidak ada ABRI tidak ada Soeharto. Dia betul waktu itu pemikiran mereka begitu. Jadi sepantasnya maka itu mewajahkan itu melalui kenyataan Benny diangkat jadi wakil presiden. Bahwa itu adalah karena ada suara ABRI. Benny berambisi jadi wakil presiden. Berambisi apa enggak dia sendiri enggak tahu. Anak buahnya yang berambisi dia jadi presiden. Jadi mereka susun sendiri rencana. Ya, mungkin sekali si Benny tahu juga pura-pura enggak tahu. Lu tahu sendiri toh. Dia mau juga lah itu. Manusia toh. Iya. Begitu ceritanya. Soeharto mendengar dari situlah hubungan Soeharto dan Benny makin turun. Jangan salah lo. Yang namanya Prabowo itu juga tukang adu. Tukang gosok. Ini gosoknya hebat. Karena dia menentu. Ya enggak? Nah, ini salah lagi Benny. Dia itu ditugaskan oleh Pak Harto, diminta, Ben, gua ini banyak kerjaan. Mbok lu tolong lihat-lihatkan anak buah gua. Karena yang satu itu kan tukang ini anak buah apa anaknya? Enggak, anaknya. Oh. Nah, ini kan anak gua ini kan satu yang jadi tolonglah amankan kalau ada apa-apa kan begitu. Ben ini kira benar-beneran. Nggak tahu ini juga ngomong Jawa. Jadi kalau besinya lu lindungi aja, jangan banyak omong-omong sama mereka kan gitu. Dia kira benar serius. Dia ambil ini apa namanya paspornya, dia tahan paspornya dari si anak presiden yang tua ini siapa namanya? Sigit. Si Sigit. Nggak dia kasih supaya dia bisa keluar negeri untuk main gitu loh. Menginterpretasikan permintaannya Pak Harto untuk melindungi, mengamankan, amankan anak-anaknya tuh dia kira betul-betul jaga gitu loh. Padahal yang Soeharto ngomong adalah kalau dia nanti berutang, lu yang beli bayar tuh. Begitu maksudnya. Jadi maka itu jadi salah pasti enggak sama lah. Nilai-nilainya kan lain. Soeharto sama Benny ya toh. Banyak juga orang salah interpretasi terhadap omongan Raja Jawa ini. Jangan belum panggang anteng. Makanya kemarin gua ketemu Pak Prabowo, gua bilang juga Pak, hati-hati nih Pak. Kamu kalau kalap mestinya nih jangan lu terlalu dorong cepat-cepat apa segala macam sebab akhirnya lu tergantung dia nih, yang salah lu. Lu menang karena dia, bukan karena lu jago. Duitnya pun dari dia. Mau apa dong? Ya toh. Terus terang dah. Gitu. Sabar Pak, untuk urusan Pilpres sekarang sabar dulu. Ada sesinya. Oh ini panjang cerita ini. Pak panjang lah, mana ada Bapak cepet ya kan? Gua kira untuk selamatkan aja nih. Enggak ada Pak. Ya. Oh gitu Pak. Jadi jadi Benny waktu itu mulai luntur dan CSIS juga ikut luntur. Iya biasa saja. Dia kira ini bajingan ini kok melu-melu. Gitu. Iya toh. Ya. Apakah waktu itu juga karena ini Pak? Itu karena faktor-faktor tadi yang Benny yang salah menginterpretasikan perintah Pak Harto atau memang waktu itu ada gejala Pak Harto sudah mulai dekat dengan kelompok Islam? Oh belum. Waktu itu belum. Itu baru kemudian kok. Sesudah kedodoran Pak Harto ini baru pergi ke Islam toh. Dan mulai tidak percaya sama TNI. Itu baru Islam. Itu baru setahun terakhir kok. Gimana cerita Pak? Ya itu mulainya waktu itu iparnya itu siapa namanya? Wismoyo jadi jadi Kasat kan gitu yang mulai diangkat-angkat yang begitu-gitu toh. Ini karena dia juga tidak mau semuanya diserahkan Benny. Sebab Benny ini kan naik ke atas namanya Sintong, naik ke atas namanya Luhut, naik ke atas namanya entah siapa lagi banyak. Batak semua. Jadi Pak pada satu waktu pernah dia ditegur oleh Pak Harto. Ben, yang kamu usul-usulkan itu semua Batak-Batak, enggak ada yang lain.
Nggak ada lagi yang Jawa. Sampai begitu. Nah, jadi maka itu jadi ya itulah semua isu-isu nggak ada lagi tukang gosok waktu itu. Prabowo ini nggak senang sama Benny juga toh. Karena juga kena juga dia toh kan disuruh awasin. Kan menantu. Gitu. Jadi begini yang terjadi pergeseran-pergeseran yang manusiawi sebetulnya, tapi ya manusiawi akibatnya tentu persoalannya tingkat tinggi, manusiawi tapi kan bisa heboh kan gitu. Itu yang maka terjadi. Nah disitulah Habibie mulai masuk ya Pak menjadi kalau Habibie pembisik utama. Coba masuk itu cuma dari permulaan dah coba masuk. Mula-mula jangan lupa Habibie ini dekat waktu itu dengan Pak Harto waktu dia masih belum sekolah ke Jerman. Di Makassar ya? Ya, masih di Makassar. So, Pak Harto kan ini operasi militer ke arah Musakar. Ya. Nah, itu waktu itu di sana kenal lah family dari Benny ini. Bapaknya mati waktu itu Habibie. Pak Harto di sana apa segala macam. Rudi Pak. Rudi. Ya Rudi lah namanya dulu. Benny beda Pak Benny. Ya, begitu. Ya enggak. Jadi dari dulu dia memang menganggap anaknya anak pintar. Dia yang suruh sekolah ke luar negeri. Artinya antara lain ya. Itu yang kita tahu lah. Nah, proyek pesawat ini gimana dulu Pak Habibie itu Pak? Nah, itu gimana Pak Harto tuh bisa percaya sama Habibie. Iya. Despite CSIS dan juga para teknokrat itu Pak. Ya, itu kan beda ide satu, yang perlu you tahu, satu bidang yang tidak dikuasai oleh atau tidak bisa dipelajari oleh Pak Harto itu adalah bidang teknologi itu. Ini kan lu harus dari kecil mesti mengerti masalah teknologi. Kalau gua lu suruh ke teknologi, gua juga nggak bisa. Loh, ya toh bikin gua punya telepon ini kalau macet gua nggak tahu mau diapain. Jangan jauh-jauh, begitu loh. Jadi memang betul memang bidang itu Pak Harto sama sekali nggak ngerti tuh. Habibie reasoningnya hebat. Pak, lu jual kopi berapa banyak? Tonnya berapa? Betul? Kapalnya berapa? Lu dapat sebegitu banyak lu jual, dapat duitnya segini cuma. Gua satu pesawat, ya enggak, lebih daripada lu punya 3 kapal. Kenapa ada ini yang lu perhatikan? Ada nalarnya kalau teknologi lu ada. Kalau lu enggak ada teknologi, bodoh lu kan artinya. Sebab lu enggak mengerti lu bahwa lu enggak bisa bikin. Kan gitu. Tapi dia kira dia bisa kan. Padahal kalau menurut Fikri Jufri, yang keahliannya cuma bikin pantatnya pesawat terbangnya dari Eropa itu. Airbus. Pantatnya aja pantatnya. Sampai ke badan udah nggak bisa. Nggak ada. Kalau menurut Fikri, dia masih hidup tuh ceritanya. Oh gitu Pak. Iya. Masa hanya gara-gara gitu Pak kan pasti loh. Kan ini kan pertarungan nih Pak antara ini ya para pemengaruh Pak. Ya tapi itu yang dijelaskan oleh Habibie dan masuk akalnya Soeharto. Karena Soeharto tidak mengerti teknik. Ini tergantung kepada Habibie betul gitu loh. Padahal kemudian lihat saya akibatnya. Yang jualan tuh akhirnya bukan Habibie, yang jualan Soeharto. Mana ada satu yang dia kapal terbang yang dia jual sendiri. Semuanya kan dipaksa. Sultan Bolkiah enggak usah lo ngomong itu kalau aja Soeharto dia beli itu. Nah, apalagi yang lain ditukar sama Muang Thai ditukar sama ketan. Sama Malaysia ditukar sama Proton Saka. Kan itu terjadi. Itu akan jualan akhirnya adalah Soeharto. Nah, jadi itu yang terjadi sebetulnya dalam perkembangan pertarungan dengan antara si Benny sama Habibie gitu. Oke. Jadi kontribusi Habibienomics Pak dalam ini ekonomi Soeharto menurut Bapak gimana? Mana ada kalau satu pesawat pun tidak dijualnya apa yang dia apa kontribusi apa? Ya, dia bilang kita waktu itu Jakarta Post dituntut 15 juta US dollar gua mau diminta apa namanya untuk mengadakan untuk membayar kerugian yang diderita oleh Habibie
Sebab menurut dia 50 pesawat dia itu sudah mau dibeli Saudi Arabia karena kita punya berita yang mengatakan dia punya pesawat Bepok, jadi akhirnya nggak jadi dibeli gitu. Dia tahu kita minta 15 juta US dollar kita mesti bayar dia. Sudah setuju ahli hukum termasuk si apa namanya kawan kita yang Mulia Lubis. Lubis pun termasuk dalam 7 tim, itu tim 7 orang itu untuk membela terhadap Habibie. Untung terjadi perubahan apa segala itu enggak jadi itu. Kalau udah dia menuntut begitu, marah betul dia, kira-kira disalahkan kita. Enggak terjadi terjual karena lu bilang bahwa gua punya Bepok gitu loh. Begitu pernah terjadi. Enggak. Oke, kita masuk ke tema terkini kali ya. Oke, boleh. Pak JW ada mau dijelaskan lagi soal Soeharto, refleksi soal Soeharto, Soekarno dan itu, leadership ini? Jadi karena sebelum itu kita masuk topik maka terkini. itu jadinya ya kita tentu juga jadi bulan-bulanan dari Soeharto karena dia tidak percaya Beni lagi. Antara lain dia tuduh tiap-tiap kali itu kalau dia ngomong sama Beni itu kan ini untuk membela anak buahmu yang itu tiap-tiap kali begitu. Kita juga yang disalahkan. Ya enggak, dia apa boleh buat. Waktu itu dia juga seragam pepet toh. Enggak tahu lagi apa dia mesti lakukan. Ya enggak, TNI kan ada di tangan dia menurut dia. Sebenarnya enggak ada benarnya tuh. Tapi benar gak Pak bahwa dengan dekatnya Pak Harto dengan CSIS, kesan Soeharto yang berjarak betul dengan Islam itu menjadi ketara. Dan apakah memang Soeharto gimana relasinya sih Pak? Enggak, dari permulaan enggak begitu loh. Soeharto ini sendiri yang mengalami Darul Islam toh. Soeharto sendiri yang menghadapi Kahar Musakar toh. Dia tahu apa artinya ekstrem Islam itu. Jadi karena itu dia melawan. So anak buahnya begitu banyak mati karena ekstrem itu. Bukan karena kita. Kan bukan Katolik yang bunuh dia punya tentaranya. Yang dibunuh kan oleh Kahar Musakar, oleh di Jawa Barat. Kayak toh. Maka itu sebetulnya dia tahu. Makanya tanggal 10 Januari, saya masih ingat tuh. 10 Januari kan Harlah Islam, NU. Dipajang di mana-mana melaksanakan Piagam Jakarta apa segala. Soeharto yang tanya waktu kita menghadap. Pak Kai Dahlan tuh waktu itu mewakili NU. Pak Dahlan. Kai Dahlan Muhammadiyah, Bang. Enggak, NU dong Kiai Dahlan. Idam Khalid. Enggak, Dahlan tuh wakil ketua. Oh, Dahlan. Tapi Idam Khalid kan pro Soekarno. Oh iya. Iya, so ini yang pro tentara ini Kiai Dahlan ini dan ada familinya dengan si Lukman Harun gitu loh. Ini Kiai Dahlan nih kawin sama tantenya. Kayaknya nih pergaulan kita nih orangnya kita saling kenal gitu ya Pak ya. Bapak merasa kita tahu aja Dahlan ini siapa ya kan. Ternyata semuanya tuh antara kita semua nih sebetulnya. Iya. Jadi ternyata jadi begini, jadi Pak Harto sendiri dari permulaan sudah merasakan ini enggak benar ekstrem ini toh. Jadi dia akan menghadapi. Maka itu dia tanya, apa maksudnya tuh dia punya tanda-tanda harus Piagam Jakarta apa? Jadi apa saya ini harus juga melaksanakan harus Piagam Jakarta? Begitu dia tanya. Kita dalam muda ini cuma supaya menggelorakan semangat anak buah. Begitu jawabannya Kiai Dahlan waktu itu. Jadi artinya memang persoalan ini kan antara TNI sama DI kan sudah lama. Bukan urusan kita saja toh, kan sudah lama. Kemudian ditambah lagi situasi itu karena ada konstituan di mana prinsip Pancasila atau Islam diperdebatkan dan menjadi pertentangan antara kelompok Islam yang 43% di dalam konstituan dan yang lain-lain. Kan begitu. Jadi artinya itu yang saya ceritakan sama Buya waktu kita ngomong di Amerika juga, bahwa Buya jangan salah sangka. Dia bilang lu juga nih kan anti segala macam. Buya Syafi'i ini. Iya. Oh. Ya, saya bilang ya Buya mesti tahu kita ini satu dididik oleh pastor-pastor Belanda. Tentu dia sudah a priori terhadap kita. Ya enggak. Tapi kan kita tidak sadar pada waktu itu. Taunya cuma itu. Ya enggak. Yang kedua saya bilang
Buya tahu sendiri, kita kan juga menghadapi bagaimana kecelakaan dengan Darul Islam dan dengan negara Islam punya ide dan sebagainya. Jadi kalau kita lantas waktu itu berbeda pendapat, memang betul saya bilang dan harus kita akui. Nah, tapi sekarang kan enggak lagi begitu. Kita jauh lebih mengerti apa Islam dan apa gunanya Islam dan jasanya Islam untuk Republik lu ini. Iya, Pak. Republik angkat topi kita. Republik Bapak juga Republik Loh, lu iya, nih. iya, Kan makanya. Bapak juga dong. Setelah maka itu gua bilang kita juga kan bertanggung jawab karena mereka itu yang membuat negara Republik ini. Pak, ternyata Bapak sama Benny ini nggak selalu akur juga dong, Pak. Loh, ya bagaimana bisa akur kalau ada kan ada dia. Iya, nah bagaimana bisa akur terus? Omong kosong itu namanya. Pergi bulan namanya itu pergi bulan. Ya lah. Tadi Pak Harto kan marahin. Misalnya satu lagi saya berbeda dengan Benny, dia mati-matikan orang itu loh. Dia tembak segala. Petrus itu. Saya bilang, Ben, lu gila. Lu nggak tahu kalau di Amerika Latin ini sudah terjadi sampai begini, nggak ada lagi orang yang aman. Politik itu nggak bisa bergerak karena persoalan pembunuhan politik. Don't try to start it here. Sebab kalau ini sudah mulai nanti mati lu sendiri yang tidak bisa kerja. Ya benar-benar toh begitu. Nah, makanya stop dia. 2000 mati tapi sudah. Iya, itu stop karena udah 2000 Pak, memang udah habis jatahnya. Mungkin juga. Iya, itu. bukan karena Bapak juga menasihati dia. Iya. Tapi saya ingatkan dia. This is a political fight. Soalnya kan Pak Harto kan marah-marah ke Pak Benny soal geng CSIS kan bilangnya anak buah lu gitu. Iya selalu. Tapi Bapak sendiri sama Pak Benny ternyata nggak sering berbeda pandangan. Kita kan mau kasih dia pandangan yang baik menurut kita. Ya enggak. Kalau dari segi militernya kadang-kadang mencong dia sendiri, itu karena dia dengar militer mau apa lu. Kan gitu. Iya. Tapi kan serem Benny itu Pak, Bapak marah. Iya. Kita ini kan berani mati, kalau enggak bagaimana bisa jadi? Ya terus terang aja, bukan hanya terhadap Benny, terhadap Soekarno pertama kan kita juga. Yang melawan, yang membela HMI dari pertama siapa? Cuma kita. Enggak ada yang berani lain. Kan gitu. Jadi makanya kita sekarang lebih banyak, ada ada apa, ada Asia Hasan, gua aman. Lebih karena ada Hasan Pak Ahmad Pak. Iya. Ya. Oke, Pak, kita ya. masuk. Satu lagi. Oke. Benny dan Soekarno. Ya. Nah, ini penting Pak karena banyak yang menganggap setelah terjadi debenisasi oleh Soeharto, maka Benny mencoba mencari aliansi baru dengan menggandeng Gus Dur dan merawat putra-putri Soekarno, salah satunya Megawati. Coba kasih cerita Pak. Ya kalau itu Benny itu kan memang dekat dengan Soekarno. Karena dia kan pahlawan nasional dulu. Yang menangkan semua perang-perangan itu adalah Benny. Karena dia yang paling jago perang. Kan gitu. Benar. Itu aja kerjanya dulu. Ya nah jadi karena itu makanya dia yang di waktu persis Komintang tuh kirim kita senjata-senjata dari Clarksville dari Amerika di atas Pekanbaru waktu itu. Persis memang keadaan Tuan adil kan. Maka itu persis lagi 1 jam sebelumnya mereka mendrop itu, si Benny didrop lebih dulu. Bukan karena untuk menghadapi senjata ini, tahu pun enggak. Ya, tapi tahu-tahu kok senjata ada bazooka 12,7 yang kita enggak pernah punya. Itu sebetulnya untuk PRRI yang bawa itu Komintang, pilot Komintang dari Clarksville. Itu kemudian Alempo di sana. Begitu ceritanya. Oke. Kemudian jadi Benny cukup dekat dengan Soekarno, malah Benny itu dikawinkan oleh Soekarno. Pestanya di Istana Bogor. Jangan salah lu. Memang he is the favorite karena he is the hero waktu itu. He was the hero. Dan memang kebetulan lagi yang dia kawin ini adalah keponakan jauh dari mana gitu lah, gua nggak tahu. Tapi ya Pramukari, tapi juga ada famili dengan Bung Karno gitu.
Jadi Soal Mega nih, jadi kemudian terjadi bahwa Pak, kalau kata Bang Hasan dulu zaman itu semua perempuan cantik tuh familinya Bung Karno Pak katanya Pak. ya, itu hebat Bung Karno. Tahu dia pilih mana cantik kan gitu. Jadi oke, Bung Karno dekat sama Benny karena ada family, tetapi juga lebih lagi adalah karena ini pahlawan gua yang paling hebat kan gitu. Jadi maka itu cukup dekat. Kita mula-mula agak khawatir juga nih. Nanti Pak Harto ini ragu-ragu udah terhadap Benny karena dia dekat sama Bung Karno dulu. Tapi ternyata enggak. Itu bukan alasan sebetulnya. Nah, kemudian waktu terjadi peristiwa Megawati, kan Megawati sebetulnya diamankan oleh anak buahnya sendiri. Dan di dalam timnya Benny yang mengatur waktu itu adalah Agung Gumelar sama Indro Priyono ditugaskan bantu mengamankan Megawati. Itu yang terjadi di Medan. Yang orang siapa namanya itu tukang buruh nih loh, buruh. Yakub ya terjun kan jeepnya masuk ke dalam persis sidang kan gitu. Iya, dia dari luar dia masuk dengan jeepnya tuh full force. Lu bayangin sama gilanya semua nih. Jadi maka itu Benny suruh dua ini bantu Megawati. Betulnya bantu dalam arti amankan lah, jangan sampai terjadi sesuatu gitu. Melindungi. Amankan beda lagi ya. Kenapa? Kalau amankan beda lagi ya Pak ya. Itu lain lagi itu ya. Itu kata celaka namanya.